saya kali ini tentang buku ya. Beberapa bulan yang lalu ini sempat, dan saat ini masih bestseller ya. Itu Seni untuk Bersikap Bodo Amat gitu. Ya, jadi bodo amat gitu. Dan ini sempat juga kalau saya lihat juga di YouTube ya, lagi booming juga ya, banyak yang menceritakan si buku ini. Kemudian di Twitter juga ya. Jadi saya juga penasaran juga gitu. Pasti yang istimewanya buku ini. Jadi teman-teman kalau penasaran nanti bisa pinjam juga dan masuk ke report untuk buku yang dibaca ya sebagai referensi buku. Jadi kalau saya melihat buku ini, oke ya, kayaknya ada yang masih belum fokus ya. Bisa saya bangunkan dulu saya. Oke, mohon perhatian buat teman-teman semua ya. Jadi supaya fokus ya. Yang di belakang sudah? Oke ya. Selamat pagi. Tidak selamat pagi lagi. Oke, ketika saya bilang nabung harusnya banyak gitu ya. Di nabung banyaknya gini ya. Jajan sedikit gitu ya. Oke. Nabung banyak, jajan sedikit. Oke. Nabung banyak, jajan sedikit. Oke. Oke, satu lagi ya. Ingat, nabung banyak, jajan sedikit. Kesana iya gitu ya. Oke ya. Oke, kita mulai. Kita tes ya. Nabung banyak. Banyaknya gini. Oke. Nabung banyak, jajan sedikit. Nusanet oke, saya lagi belum kompak. Bang Anton belum fokus sendiri. Ayo Bang. Jajan Banyak. bagus berarti. Jajan Sedikit. nabung Banyak. jajan Sedikit. oke, sekali lagi. Nabung jajan Sedikit. Nusanet oke, kasih aplaus buat teman-teman semuanya. Bangunkan ya. Jadi ya, inti dari buku ini langsung intinya ya. Jadi saya masih baca dari halaman 1 sampai 23 ya. Halaman 1 sampai 23. Jadi penulis itu menyampaikan, jadi bersikap bodo amat itu sangat penting. Pada saat kapan gitu? Pada saat kita mengalami jatuh gitu. Misalnya ya kita dibully gitu kan, atau kita dilecehkan, atau kita diejek gitu kan, bodo amat gitu. Karena kenapa? Ketika kita menyerapnya ya dan menyimpulkan kalau misalnya kita nggak bisa atau nggak berguna gitu, akhirnya kita down, nggak bisa bangkit. Jadi di dalam buku ini menyampaikan ketika kita kalah ya, atau kita mengalami ya ejekan, bulian gitu kan, kita berpikir aja bodo amat gitu. Dan satu lagi emang berpikirin gitu kan. Artinya ketika dari sana kita bersikap bodo amat, kita akan bangkit lagi gitu kan. Biar aja kata orang apa gitu. Dan satu hal lagi yang saya ingat dari buku ini ya, saya ini banyak ya hal-hal yang tidak penting gitu kan, yang terkadang kita mengikutinya gitu kan. Ya, misalnya kebanyakan yang sosial media nggak penting gitu kan. Harusnya kita juga tanamkan sikap bodo amat tadi gitu. Ya, kayak kemarin juga ada Ririn cerita ya, misalnya kayak si Romi ya. Saya suka juga dengan Romi yang sikapnya bodo amat gitu. Kasih aplaus buat Romi. Namanya gini
atau kadang-kadang malah bosan menceritakan misalnya gitu kan. Jadi kan si Romi ini tadi sikapnya bodo amat gitu. Ketika ditanya, Romi seperti apa ini gitu kan, dia jawab Bodo amat ya? enggak, dia jawabnya kan, buat apa kak? Nggak penting. Jadi itu benar gitu loh. Itu dari segi positif dari Romi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dari Romi sendiri ya, Romi nggak ada sisi negatif gitu ya kan, atau mencerna yang tidak baik gitu. Sehingga kalau menurut saya itu memang benar dan plus buat Romi gitu. Jadi ada kalanya kita memang harus bersikap bodo amat. Jadi itu ya, intinya ya apapun yang kita terima itu harus bisa kita filter ya. Yang mana harus diterima ya dengan baik dan sikapi dengan positif, dan yang mana harus kita bersikap bodo amat gitu. Kalau memang kita mau perbaikan, yang mau improvement, jadi bodo amat itu yang sangat penting gitu. Oke, itu aja.